Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar semuanya adik-adik? Luar biasa, senyum gembira, pasti aku bisa. Yes, yes, yes. Wow, kalian luar biasa adik-adik. Kita mau beribadah pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa ya, dan kita mau menyembah Tuhan. Amin. Mari lipat tangannya, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau baik bagi kami. Kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan. Engkau memberi kami kesehatan dan kekuatan, sehingga kami dapat beribadah Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mengundang-Mu Tuhan untuk bekerja di tengah-tengah kami. Kami rindu kepadamu Tuhan. Kami rindu untuk menyembah-Mu. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang siap beribadah sama-sama kita katakan amin. Adik-adik siap untuk memuji Tuhan? Amin. Siap. Sekali lagi, siap memuji Tuhan? Siap. Kita mau puji Tuhan dengan sukacita. Amin. Ayo kita bangkit berdiri ya, sama-sama. Kita akan nyanyikan dalam nama Yesus ada kemenangan. Siap? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Tidak ada. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kita katakan dari awal, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Sama-sama katakan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Katakan haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kita mau naikkan pujian lagi ya. Adik-adik mau memuji Tuhan lebih lagi? Amin. Ya, kita mau menyanyikan markas setan kuhancurkan. Ya, kita percaya dengan kuasa Tuhan kita akan hancurkan markas setan. Amin. Siap? Siap. Come on. Markas setan kuhancurkan, panji Yesus kutinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, katakan ya saya, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, anak sekolah sama-sama katakan ya saya, saksinya Tuhan. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Yeay. Setan ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Adik-adik semuanya pahlawan Tuhan. Setiap Hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, ya saya, saksinya Tuhan. Lagi, anak sekolah minggu,
Yesaya saksinya Tuhan, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, Yesaya saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, Yesaya saksinya Tuhan, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Membawa pedang, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Lagi, membawa pedang di tangan, come on, bikin kacau setan. Yeah, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Kita mau membacakan Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Dia sungguh besar, Dia Allah yang sungguh ajaib bagi kita semua. Mari adik-adik kita angkat pujian ini. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Lebih sungguh lagi adik-adik katakan, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu,
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Engkau ajaib. Ajaib Tuhan, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi katakan, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Engkau ajaib. Ajaib Tuhan, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Kau Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, Yesus. Haleluya. Mari adik-adik kita belajar untuk memuji Tuhan. Kita belajar untuk menyembah Tuhan, memberikan penyembahan yang terbaik. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik bagi kami. Pertolongan-Mu sungguh nyata. Kasih setia-Mu nyata bagi setiap kami. Haleluya. Kami mau terus memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami mau terus memuji keajaiban-Mu Tuhan. Engkau sungguh luar biasa bagi setiap kami. Anak-anak-Mu yang datang memuji dan menyembah-Mu pada saat ini Tuhan. Kami selalu merindukan akan Engkau. Kami rindu akan kasih-Mu Tuhan, yang selalu menyertai setiap kehidupan kami, yang selalu menyertai setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Shalom. Kita akan berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus Kristus. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau mengurapi kami anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, yang ada di rumah. Semuanya ada dalam pengurapan yang luar biasa. Kami tahu firman-Mu itu sangat berkuasa atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Temanya hari ini penuh perhatian kepada Tuhan, mengalahkan rasa takut. Ada hal-hal yang membuat kita memiliki rasa takut, ya. Ada dua macam rasa takut.
yakni rasa takut yang baik dan rasa takut yang tidak baik. Rasa takut yang baik itu ada beberapa. Rasa takut akibat menyembunyikan kesalahan. Ya, ini contoh rasa takut yang tidak baik. Perasaan setelah melakukan ketakutan, kebohongan diketahui oleh orang. Ini adalah ketakutan atau rasa takut yang tidak baik. Rasa takut karena mengalami masalah tetapi tidak berani menghadapinya. Contohnya saat malam ingin ke kamar mandi tetapi kita tidak berani karena kita takut. Ini adalah salah satu contoh rasa takut yang tidak baik. Tetapi yang dimiliki oleh Yosua, ia memiliki rasa takut yang baik. Rasa takut karena taat. Rasa takut kepada Tuhan karena penuh hormat dan memberikan penghargaan kepada Tuhan. Rasa takut melalui iman kita menyaksikan kemuliaan Allah, kuasa dan kebesaran Allah di dalam kehidupan kita. Rasa takut yang menghayati cinta kasih Allah yang tidak terbatas serta rahmatnya yang tidak mengenal batas. Rasa takut apalagi? Kita menyadari bahwa sumber kehidupan ialah Allah. Ia yang memberikan kebutuhan sekarang sampai selama-lamanya. Ini adalah contoh-contoh rasa takut yang baik. Ya, rasa takut yang tidak baik tadi apa? Ketika kita menyembunyikan kesalahan, itu rasa takut yang tidak baik. Ketika kita melakukan kebohongan, itu rasa takut yang tidak baik. Ya, rasa takut setelah melakukan dosa, kita mengalami kegelisahan. Ya. Hari ini kita belajar tentang Yosafat di dalam mengalahkan rasa takut. Ya, Yosafat memiliki perhatian yang luar biasa kepada Tuhan. Apa saja yang dikerjakan ketika dia mengalahkan ketakutannya, ketika bangsa Moab menyerbu dia, ketika bangsa Meune menyerbu kerajaan Yehuda. Yang pertama yang dikerjakan oleh Yosafat, Yosafat mencari Tuhan melalui doa, melalui penyembahan secara terus-menerus dan melakukan kebenaran firman sampai Roh Kudus menjawab. Yosafat mengambil keputusan yang benar, yaitu mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyembah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu ada di dalam 2 Tawari pasal 20 ayat 3 tadi. Dikatakan di sana, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ini adalah rasa takut yang baik yang dikerjakan oleh Yosafat. Ketika Raja Yosafat mengalami ketakutan yang luar biasa, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia menyembah kepada Tuhan. Keren ya. Di dalam kita ya anak-anak Tuhan, langkah awal yang paling penting ketika rasa takut menyertai kita, mengancam kita, menyerang kita, kita harus seperti Yosafat, datang mencari Tuhan. Dengan apa? Dengan berdoa, dengan menyembah kepada Tuhan. Amin, amin. Kita boleh mencari jalan keluar terhadap masalah kita, tetapi jangan lupa kita harus mencari Tuhan terlebih dulu. Melalui apa? Melalui berdoa, melalui menyembah, melalui membaca firman. Amin. Seringkali ketika rasa takut itu menghantui kita, kita mencari jalan keluar yang lain. Kita mencari dengan kekuatan kita sendiri. Salah satu contohnya, ketika ada ulangan terjadi dan kita tidak bisa.
Karena kita tidak belajar sebelumnya, kita mengambil keputusan untuk nyontek. Apa yang terjadi? Kita bergetar-getar hatinya. Engkau sedang tidak melakukan takut akan Tuhan karena mencontek. Saat tidak bisa berdoa, saat tidak bisa menyembah, saat tidak bisa minta pertolongan Roh Kudus. Tapi jangan lupa, saat ulangan harus belajar. Tidak ada kata tidak belajar. Segala sesuatu tidak ada yang instan. Maka dari itu setiap malam, ya waktu malam menjelang setelah mandi, setelah makan, mama atau papa selalu mengingatkan untuk kita belajar. Tujuannya ketika ulangan terjadi, kita sudah siap. Dan kita tidak perlu takut lagi. Karena apa? Karena kita terus-menerus belajar. Ketakutan apalagi yang dikerjakan oleh Raja Yosafat saat menghadapi bangsa Moab dan bangsa Meonim. Yang kedua, dia merendahkan hati kepada Tuhan untuk meminta pertolongannya. Untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Ayat 4 mengatakan, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Keren, mereka Raja Yosafat mengajak seluruh negerinya untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena mereka benar-benar mengalami rasa takut. Dua bangsa yang besar menyerbu kerajaan Yehuda. Dan satu-satunya cara Raja Yosafat mengajak seluruh rakyatnya untuk merendahkan hati kepada Tuhan di dalam berdoa, di dalam pujian, di dalam menyembah. Amin. Jangan kita tidak perlu Tuhan. Ketika persoalan terjadi, ketika masalah terjadi, ketika ketakutan terjadi, jangan kita sombong dan tidak menyampaikan semuanya ini kepada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita harus tetap rajin-rajin berdoa, rajin-rajin menyembah Tuhan, rajin-rajin memuji Tuhan. Di dalam keadaan yang takut, hanya itu yang bisa menyelesaikan ketakutan kita. Seperti ketakutan yang dialami oleh Raja Yosafat. Yang pertama, dia mencari Tuhan dengan berdoa dan menyembah. Yang kedua, Raja Yosafat merendahkan hatinya kepada Tuhan. Ya, yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat untuk mengatasi rasa takutnya? Yang ketiga adalah mengucapkan kata-kata iman, yaitu firman Tuhan, sehingga iman kita bangkit untuk kemudian firman itu dipraktekkan. Ayo kita lihat di ayat yang kelima. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Raja Yosafat memperkatakan firman dengan penuh iman. Ibrani 11 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti daripada sesuatu yang tidak kita lihat. Kita belum melihat kemenangan itu terjadi, tetapi Raja Yosafat sudah percaya karena punya iman yang luar biasa kepada Allah. Apapun yang menjadi masalahmu, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita harus berani memperkatakan iman. Di saat ketakutan melanda, iman kita harus kita bangkitkan. Dengan cara apa? Dengan cara membaca firman. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan firman. Ya, tidak hanya sekedar membaca, tetapi harus dilakukan supaya iman kita bangkit dan
memberikan dampak yang positif terhadap rohani kita. Ketika firman itu sudah ada di dalam pikiran kita, di dalam mulut kita, di dalam hati kita, kemudian kita lakukan, maka kita mengalami kebangkitan iman. Kita mengalami keberanian. Karena apa? Karena firman yang ada di dalam mulut kita, firman yang ada di dalam pikiran kita, firman yang ada di dalam hati kita, dan dikerjakan. Tidak mudah, tetapi harus bisa. Harus dilakukan berulang-ulang. Harus dibaca berulang-ulang. Harus direnungkan. Aku masih kecil, aku belum waktu. Oh tidak. Setiap anak-anak Tuhan harus membaca firman. Setiap anak-anak Tuhan yang sudah membaca firman, merenungkannya, kemudian melakukannya. Kita menjadi pelaku-pelaku firman sehingga kehidupan kita bisa diberkati dan menjadi berkat. Karena Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah terang dunia. Terang itu sekecil apapun akan berfungsi saat kegelapan terjadi. Kamu adalah garam. Ya, garam itu walaupun murah, tetapi jika tidak ada garam, masakan mama tidak akan menjadi enak. Karena fungsi garam itu memberi rasa. Orang percaya, orang Kristen, kata Tuhan Yesus, kamu adalah garam dunia. Harus berani memberi rasa. Di dalam I will penuh perhatian, kita juga harus berani menghormati orang lain. Menatap mata orang yang sedang berbicara kepada saya, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, menunjukkan sikap tubuh yang sopan, bertanya jika saya tidak mengerti, menerima dan mengingat pesan yang disampaikan. Saat kita penuh perhatian kepada firman yang sudah kita baca, yang sudah kita renungkan, yang sudah kita lakukan, maka iman kita akan bertumbuh. Iman kita akan menjadi bangkit dan kita berani mengalahkan segala ketakutan kita. Katakan amin. Ya, tetapi takut yang baik. Takut kepada Tuhan adalah takut yang baik. Taat kepada Tuhan. Yang keempat, supaya kita dapat mengalahkan rasa takut seperti yang dialami oleh Raja Yosafat. Yang keempat adalah mentaati suara Tuhan melalui hamba Tuhan yang diurapi. Kita harus mengerti tentang otoritas hamba Tuhan. Ketika hamba Tuhan, mungkin kakak-kakak sekolah minggu berbicara tentang firman, dengarkan. Ketika kakak-kakak sekolah minggu memberikan nasihat, dengarkan. Karena itu adalah perintah daripada Tuhan untuk mentaati suara Tuhan melalui hambanya. Kita harus mengerti otoritas. Waktu kita bersekolah minggu, waktu kita beribadah melalui online di ibadah sekolah minggu, ada otoritas Allah. Mendengarkan saat firman Tuhan dibagikan. Memuji dan menyembah Tuhan saat kakak-kakak sekolah minggu mengajak untuk memuji, untuk menyembah Tuhan, untuk berdoa. Ya. Kita harus percaya dan taat mendengarkan hamba Tuhan atau orang-orang yang dipilih atau diurapi secara khusus. Mungkin kita orang yang pandai atau punya jabatan tinggi, tetapi saat di gereja, saat di dalam hamba Tuhan, orang-orang itu harus juga taat kepada hamba-hamba Tuhan melalui firman yang disampaikan. Amin, amin. Apa yang terjadi pada Yosafat saat perhatiannya kepada Tuhan itu dikerjakan dan bukan perhatiannya kepada masalah.
Ingat, Yosafat ketika ketakutan terjadi, ketika masalah besar menyerang dia, perhatiannya kepada Tuhan. Bukan kepada persoalannya, bukan kepada bangsa Moab, bukan kepada bangsa Meonim. Tetapi Yosafat berfokus kepada Tuhan. Sehingga apa yang dilakukan? Yosafat menjadi tidak takut. Sebab Allah menyertai. Yang kedua, Yosafat mau merendahkan hati bersama seluruh rakyat dengan menyembah kepada Tuhan. Yosafat memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Tidak main-main saat memuji Tuhan, tidak main-main saat menyembah Tuhan. Yang keempat, Yosafat berani menghadapi musuh sambil terus mengucap syukur. Amin. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan lagi ketika musuh menyerang. Saat masalah boleh terjadi, yang pertama kita apa? Datang kepada Tuhan. Harus berdoa, harus menyembah, harus memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua tadi, merendahkan hati kita kepada Tuhan. Yang ketiga mau memperkatakan firman. Ya, firman itu tidak hanya sekedar didengar, direnungkan, tetapi dikerjakan. Yang keempat, taat. Taat itu T-A-A-T, dari belakang juga T-A-A-T, ya. Taat kepada hamba Tuhan, kepada kakak-kakak sekolah minggu yang dipercaya untuk mengajar seluruh anak-anak yang luar biasa ini. Oke? Apapun masalah yang kita alami, jangan sampai kita dikuasai dengan ketakutan. Timbulkan ketakutan yang positif, yaitu takut akan Tuhan. Maka Tuhan pasti akan membuka jalan buat kita semua. Engkau akan diberkati. Engkau naik tidak turun, menjadi kepala bukan ekor. Apa yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan Yesus membuat berhasil, Tuhan Yesus membuat beruntung. Kita masuk di dalam ayat hafalan. Kita semua membaca 2 Taware 20 ayat 3. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh mendengar, kami boleh melakukan, kami dengan kekuatan Roh Kudus kami menjadi pelaku-pelaku firman. Ampuni seringkali kami mengandalkan ketakutan kami sendiri, mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tetapi hari ini kami bertobat. Ketika kami takut, kami datang kepada Tuhan. Ketika kami takut, kami mau berdoa. Ketika kami takut, kami mau menyembah. Ketika kami takut, kami mau memuji nama Tuhan. Sehingga ketakutan itu bisa dikalahkan. Bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk semua kebaikan-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan buat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup mata. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kalau kami hari ini bisa beribadah semua karena Engkau. Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami Tuhan, supaya persembahan kami ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terimalah persembahan kami sebagai persembahan yang berbau harum bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami mau memberikan persembahan kami
dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberi, sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik bisa memberikannya melalui OVO, GoPay, link aja Shopee Pay dengan scan QR CIMB, mobile banking BCA, atau transfer melalui BCA atas nama Willy Joseph Chandra 0180508023, atau transfer mata uang asing melalui OCBC NISP Tbk cabang Ahmad Yani Sidoarjo AC 551810002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Dan kalau sudah ditransfer, beritanya sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan ya. Haleluya. Kita semua adalah pahlawan kecil. Amin. Pahlawannya Tuhan. Sama-sama katakan, aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan pimpinlah kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan pimpinlah kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan pimpinlah kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Sekali lagi, aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan pimpinlah kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk ibadah ini. Ibadah ini memuliakan nama Tuhan. Ibadah ini mengagungkan nama Tuhan. Mari Tuhan Kau memberkati seluruh anak-anak-Mu yang sudah ada di dalam ibadah ini. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang ada masalah, yang ada takut, Tuhan akan menyelesaikannya dengan caranya Tuhan. Sebab Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Berkati seluruh anak-anak-Mu, diberkati kesehatanmu, diberkati sekolahmu, diberkati masa depanmu, diberkati orang tuamu. Engkau naik tidak turun, menjadi kepala bukan ekor. Apa yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan Yesus membuat berhasil, Tuhan Yesus membuat beruntung. Terimalah berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.